Kalau kita melihat dari tayangan-tayangan tadi, bagaimana beliau kita anggap sebagai salah seorang tokoh inspiratif dari Tanah Batak. Dari riwayat hidup beliau ini dapat kita mengerti bagaimana keberanian beliau dalam menentang Belanda. Kita lihat saja misalnya pertama sekali beliau ini ketika masih sangat belia, ketika sekolah di sekolah anak raja di Narumonda, beliau berani melakukan pemberontakan dengan memimpin teman sekelasnya, karena saat itu sekolah yang dia ikuti tidak memberi tanggung jawab terhadap mereka karena sekolah itu akan ditutup. Selain itu juga mereka tidak bisa dipekerjakan sebagai pamong praja, padahal sebenarnya sekolah anak raja. Artinya lulusannya itu nantinya akan dipekerjakan sebagai pamong praja. Namun demikian kenyataannya disampaikan oleh pemimpin sekolah tersebut, mereka tidak bisa menjadi pamong praja. Oleh karena itu dia melakukan pemberontakan. Artinya pada umur yang sangat belia pun beliau sudah menuntut haknya sebagai seorang siswa tadi sekolah tersebut. Oleh karena itu beliau juga dikeluarkan dari sekolah tersebut. Dikeluarkan, namun ketika dia dikeluarkan, beliau tidak berhenti ataupun tidak putus asa. Bahkan beliau mampu menerbitkan surat kabar, yaitu Binsar Sinondang Batak. Dan di surat kabar tersebut dia menyampaikan kritikan-kritikannya terhadap pemerintah kolonial. Sehingga nanti akibatnya juga koran yang dia terbitkan tersebut ataupun surat kabar Binsar Sinondang Batak itu dihentikan penerbitannya karena dianggap menyampaikan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Walaupun tadi saya katakan dia sudah korannya diberhentikan, dia diputuskan dari sekolah tersebut, beliau tidak berputus asa. Beliau bahkan melanjutkan sekolahnya ke luar negeri. Bayangkan dalam usia yang sangat belia. Dan kita harus ketahui bahwa kondisi daerah kita saat itu sangat jauh tertinggal. Namun beliau mampu dan berani untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, itu ke Singapura, ke luar negeri. Bagaimana dia bisa menanggung rindu, bisa menyesuaikan diri dengan lokasi yang baru, dengan wilayah yang baru, itu juga sudah suatu yang sangat menginspirasi bagi generasi muda bangsa kita ini. Dan dia di dalam sekolah tersebut juga tidak terlalu lama. 3 tahun kemudian dia lulus dan dia diangkat menjadi guru bahasa Inggris di Jawa Barat. Dan sekaligus beliau menjadi pendamping agama di agama Metodis, karena tadi sekolah Metodis yang memberangkatkan beliau ke Singapura. Berikutnya juga tidak cukup sampai di situ, dia juga di Bali G, dia memimpin paduan suara. Kenapa dia memilih memimpin paduan suara? Tentu supaya dia bisa mempengaruhi para anggota dari paduan suara tersebut untuk menyampaikan politik yang dia sudah pahami dari tanah Jawa sana, sehingga nanti mereka ini juga mampu berjuang menentang penjajah kolonial Belanda. Terutama karena saat itu diberlakukan sewa tanah di Pansur Batu. Dan inilah yang tentang dia, karena beliau berpikir bagaimana masyarakat di Delhi itu kehilangan tanahnya. Jangan sampai hal itu juga terjadi di Tanah Batak, sehingga sampai hari ini kita tidak menemukan perkebunan-perkebunan di Tanah Batak karena keberhasilan beliau dalam menentang Belanda tersebut. Berikutnya kita lihat, karena keberaniannya tersebut juga nanti dia kembali lagi dipenjarakan. Dia dipenjarakan, namun sebelum dipenjarakan dia menyampaikan petisi. Bayangkan seorang putra Batak yang masih muda, dia mampu menyampaikan petisi kepada gubernur jenderal di Batavia sana untuk menyampaikan kritikannya terhadap pemerintah kolonial yang melakukan penyewaan tanah ataupun mengambil alih tanah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di tanah Batak itu tidak ada tanah yang tidak bertuan, karena tanah-tanah di sana adalah tanah ulayat ataupun tanah marga-marga.